India negara yang ramah ya. Saya tidak menemukan masalah keamanan yang sangat berarti ya belum lulus saja sudah terima kerja. Namaste Merados. Untuk video interview hari ini, mari kita perkenalkan Pak Farul, seorang guru dari SMAN Samarinda 10 yang sempat berkunjung ke India beberapa waktu yang lalu. Bagaimana ya pengalamannya? Yuk disimak video kali ini. Merados, selamat datang kembali ke channel kami Thai Ops Belajar di India. Jika kalian mau belajar lebih tentang India, klik subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Baik, nama saya Farul Effendi. Saya berasal dari SMA Negeri 10 Samarinda. Sehari-hari saya mengajar mata pelajaran fisika sekaligus juga mata pelajaran informatika di SMA 10 Samarinda. Apa pandangan Anda tentang India sebelum mengunjungi India? India merupakan sebelum saya datang ke India, kita mengetahui bahwasanya populasi di India sudah menyentuh angka mungkin di atas 1,3 miliar atau 1,4 miliar penduduknya, yang jelas sekitar 6 atau 7 kali lipat dari penduduk Indonesia. Di kota saya, Samarinda, jumlah penduduknya tidak sepadat tentu saja di kota Jakarta, Indonesia. Nah, saya membayangkan di Jakarta saja dengan luas area seperti itu ini oleh kurang lebih di atas 10 juta dan atau 11 juta. Sangat padat sekali. Dan saya membayangkan bahwasanya nanti apabila misalkan ke Delhi, maka betapa padat penduduk di sana. Otomatis karena padatnya di sana akan muncul beragam masalah. Yaitu anggapan pertama saya terkait sebelum persiapan ke India. Namun saya juga sebelum keberangkatan ke India itu saya juga menonton beberapa YouTuber Indonesia yang berada di India dan mereka memberikan beberapa tips dan trik serta review bagaimana kehidupan selama di India, dan saya berpikir fine-fine saja, tidak ada sesuatu yang bisa dilebihkan terkait misalkan sesuatu yang kotor, makanan kotor atau cara-cara yang aneh-aneh tersebut. Saya sudah menghilangkan asumsi tersebut beberapa minggu sebelumnya ketika saya menonton beberapa YouTuber dari Indonesia yang tinggal di India. Apakah Anda khawatir berpergian ke India karena pengaruh media sosial? Tidak khawatir ya, karena kepada saya bilang tadi, populasi di Indonesia walaupun lebih sedikit dan jumlahnya padat, hal itu adalah wajar ya selama kita mematuhi peraturan di budaya-budaya di mana kita berada. Jadi sejauh ini saya tidak merasa sejauh sebelum saya berangkat ke India kekhawatiran itu sudah sedikit hilang ya. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan sepertinya tidak perlu banyak ya yang perlu dikhawatirkan sebelum berangkat ke India, karena situasinya akan kurang lebih sama seperti di Indonesia. Hanya berbeda musim saja mungkin yang harus kita sikapi lebih bijak. Jika Anda tidak keberatan berbagi, apa yang membuat Anda memilih untuk berpergian ke India? Saya seandainya berpergian ke India, tentu saja saya akan berpikir bahwasanya pendidikan di India saya update. Misalkan ya di Indonesia kita lihat secara statistik saja, jumlah perguruan tinggi dari Indonesia yang masuk katakanlah 500 besar universitas itu saja sudah kalah dibanding dengan India. Jumlah statistik itu saja sudah kalah. Jadi dalam tanda kutip bahwasanya jumlah universitas bagus yang berada di India itu lebih banyak daripada yang di Indonesia. Jadi dari segi pendidikan, belum lagi kita berbicara masalah teknologi, kesehatan dan sebagainya. Kemudian pemerintah India juga bisa menentang biaya yang
setelah mengunjungi India, apakah pandangan Anda berubah? Pandangan ini saya bagi dua ya. Pertama, pandangan terkait sosial budaya. Saya sudah mempersiapkan diri. Saya juga tidak terkejut dari cerita saya menonton YouTuber tadi, bahwasanya budaya mereka seperti itu. Ketika saya di India ya kurang lebih sama seperti yang diceritakan oleh YouTuber. Jadi kita harus siap segala konsekuensinya. Sosial budaya mereka memang seperti itu. Bagi kita mungkin di Indonesia hal ini sopan santun, bagi mereka ya biasa saja, misalkan mengucapkan terima kasih atau sebagainya, permisi. Mungkin di India hal tersebut kurang lazim, walaupun bisa saja kita mengucapkan. Kemudian misalkan mungkin bagi kita hal ini sesuatu yang kasar, ya di Indonesia sesuatu yang tidak sopan, tapi bagi mereka hal itu hal yang biasa. Jadi kita harus pandai-pandai beradaptasi dari segi sosial budaya. Adapun yang merubah pandangan saya itu bukan dari segi sosial budaya, yaitu yang pertama adalah dari segi bahwasanya etos kerja, bagaimana cara mereka belajar, hal itu baru saya ketahui lebih dalam saat kunjungan ke India. Oh ternyata di India itu seperti ini mereka memiliki etos kerja. Kalau di Indonesia kebanyakan kami melihat anak-anak muda itu misalkan bermain TikTok, Reels, Instagram, dan hampir-hampir di India anak-anak mudanya yang kami kunjungi di sekolah-sekolah maupun universitas memiliki semangat etos ya, belajar yang sangat tinggi, begitu pula para pendidiknya dan sebagainya. Nah itu yang oh ternyata India itu sebegitu tekun. Nah, dalam tanda kutip mereka begitu tekun dalam hal profesionalitas. Dapatkah Anda menggambarkan India dengan kata-kata Anda sendiri? Ya, kita harus melihat dari berbagai sisi, dari sosial budaya, kemudian dari segi teknologi. Tentu saja saya mengakui, tentu saja India lebih maju juga dari segi pendidikan, bagaimana cara mereka membandingkan. Dan saya menilai bahwa walaupun bahasa Inggris saya di sana lemah sekali, saya tidak pandai berbahasa Inggris. Saya melihat bahwasanya selain akademis, di lingkup akademis jelas mereka sudah jago berbahasa Inggris. Saya berbicara di luar lingkup akademis, misalkan pedagang di sana pun sangat mudah memahami bahasa Inggris dasar. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam masalah. Mungkin berbeda dengan seperti di Cina, mungkin jumlah penduduknya juga di atas 1 miliar, tapi kita terkendala dengan bisa berbahasa Mandarin. Di India kita tidak, sebenarnya dalam tanda kutip kita tidak terkendala bahasa, karena asal kita bisa berbahasa Inggris dasar, kita sudah bisa berbelanja. Jadi menurut saya India adalah negara yang dalam dari segi bahasa tidak ada kendala yang. Kemudian bayangan saya juga bahwasanya India merupakan negara yang padat sehingga tingkat persaingan di sana begitu ketatnya. Nah, karena padatan tersebutlah yang mungkin mengakibatkan salah satu menurut saya, sehingga tingkat persaingan di sana untuk orang-orang India sana, mereka harus betul-betul profesionalitas, betul-betul tekun, betul-betul bekerja. Karena kalau mereka malas-malasan, akan ada orang lain yang akan menggeser posisi mereka. Mungkin ada ratusan ribu orang yang seperti mereka, ada jutaan orang seperti mereka yang akan menggeser posisi mereka. Oleh karena itu mereka otomatis orang yang tekun, orang yang pintar-pintar, orang yang rajin-rajin. Hal itu yang banyak saya hampir di segala aspek orang-orang India. Bahkan pedagang pun mereka memiliki semangat dagang yang hampir melebihi para pedagang di Indonesia, apalagi para dosen-dosen mereka, para mahasiswa mereka. Nah itu yang saya lihat bisa kita tiru apa yang dari India, dan bayangan saya terkait India seperti itu. Jangan tanya masalah teknologi kesehatan, teknologi transportasi, di sana sudah lebih maju, terutama di kota-kota besar. Apakah menurut Anda India adalah negara yang miskin?
Saya tidak menilai ya kalau negara miskin itu patokannya apa. Jadi apakah jumlah pendapatan per kapitanya atau apa? Karena hal yang ditemui di India juga ada di Indonesia. Misalkan perkampungan kumuh, misalnya kita menyebut perkampungan di Indonesia juga begitu. Di India juga ada sama. Jadi kita tidak menilai negara itu suatu negara miskin atau kaya karena hanya meninjau dari satu aspek saja, atau kita hanya melihat dari satu sumber, misalkan media sosial, YouTube dan sebagainya, hal-hal yang ditampilkan atau dari film-film Bollywood mereka yang sampai kita, oh ternyata India itu seperti ini, padahal kurang lebih sama, hal itu ada di Indonesia. Nah, kalaupun mengukur negara miskin atau kaya, saya tidak tahu karena jelas India saja, pertama mereka jelas memiliki misalkan satelit luar angkasa yang belum dimiliki Indonesia. Kemudian mereka bisa menekan biaya kesehatan dari pemerintah mereka serta biaya pendidikan yang di Indonesia saja belum mampu saat ini. Jadi indikator-indikator seperti itu saya rasa belum bisa disebut sebagai negara miskin. Belum lagi transportasi mereka yang maju dari stasiun metro mereka maupun transportasi publik lainnya, dan juga kita melihat para pedagang-pedagang kecil di sana saja juga menggunakan kris ya. Kalau di Indonesia kris, mungkin mereka memakai QR code pembayaran, dan ini kan sudah menunjukkan negara yang sangat maju dari segi peradaban. Apakah menurut Anda India negara yang kotor? Sepanjang saya ke India, apabila kita berada di luar ya, karena ini juga pengaruh cuaca. Jadi pengaruh cuaca, jarang hujan, sehingga mungkin pohon-pohon jalan-jalan di sana kita lihat ya. Dan itu kan wajar, bukan hanya India saja yang merasakannya, mungkin Pakistan juga, mungkin Bangladesh, Nepal juga hal yang merasakan. Negara-negara dengan 4 musim yang jarang hujan. Namun apabila kita masuk ke dalam gedung perkantoran mereka, gedung-gedung sekolah mereka, dan ya tempat-tempat lainnya bersih saja, tidak ada masalah ya. Yang penting kita harus bisa menjaga diri, misalkan apabila kita keluar ruangan menggunakan masker, menggunakan shawl atau kacamata, jika kacamata itu sangat direkomendasikan. Nah, seperti itu. Bagaimana pengalaman Anda dalam hal keamanan dan keramah tamahan di India? India negara yang ramah ya, dan masalah saya tidak menemukan masalah keamanan yang sangat berarti ya di India, karena di antara semua rombongan saya adalah orang yang paling sering jalan kaki ya. Artinya sering dalam tanda keluyuran di India dengan berjalan kaki. Artinya sepanjang saya berjalan-jalan di India, saya tidak menemukan masalah apapun kekerasan dari 3 kota yang saya kunjungi. Tidak ada masalah berarti dari keamanan ya, seperti itu. Jadi India sangat aman, tidak ada masalah sejauh ini. Adapun kalau kita menyebut kriminalitas, di mana-mana juga ada kriminalitas, di Indonesia juga ada ya, di negara-negara maju pun ada. Nah, semakin besar jumlah penduduk, otomatis tentu saja kriminalitas itu ada. Namun apabila kita mengatakan tinggi, itu tidak terlalu tinggi kalau menurut saya, karena sepanjang saya berada di India tidak ada masalah berarti. YouTuber di sana juga sudah membuktikan hal yang sama, bahwasanya tidak ada masalah berarti. Kemudian masalah keramahan juga di India sangat welcome ya. Jadi misalkan saja kita bertanya sesuatu yang pendek, mereka menjelaskannya dengan cara yang rinci dan mereka setiap kali kita bertanya, mereka selalu menjawab. Uniknya seperti itu. Tidak acuh seperti tidak menghiraukan. Ya, selama saya di sana menjawab pertanyaan di mana tempat ini, hal-hal yang sepele semuanya dijawab oleh orang-orang India. Jadi aman, tidak ada masalah. Bagaimana Anda menggambarkan toleransi beragama di India selama Anda tinggal di India?
toleransi beragama di India saya rasa cukup baik ya. Saya adalah orang yang memakai peci selama berada di India. Saya mencoba memasuki keramaian pasar-pasar yang padat, tidak ada masalah. Berarti misalkan mereka menganggap saya ini terlalu ekstrim dalam berpakaian, tidak ada sama sekali perkataan seperti itu yang mereka hanya mengenal saya, oh bahwa dia seorang muslim, aman. Sudah, berarti saya tetap melanjutkan perjalanan saya atau pekerjaan saya. Jadi masalah beribadah dia sama sekali tidak menemukan masalah ya. Kemudian juga suatu hari kami tiba di restoran, kemudian kami harus mencari tempat sholat, bahkan pemilik restorannya pun memberikan kami tempatnya untuk sholat, tempat yang cukup bersih, yang sebelumnya kami bukan sholat di tempat itu, kami dipindahkan ke tempat lebih bersih. Nah ini kan menunjukkan bahwasanya mereka memiliki toleransi, mereka membersihkan tempat kita sholat. Dalam kali kita hendak sholat, sehingga mereka mau membersihkan tempat yang akan kita sholat. Ini sudah sesuatu yang luar biasa bagi saya saat berada di India ya. Jadi sama sekali toleransi bagi Anda yang muslim selama di India tidak ada masalah, walaupun di sana mayoritasnya bukan beragama muslim, tidak ada masalah. Apakah Anda memperhatikan adanya sistem kasta yang memengaruhi interaksi sosial selama Anda di India? Saya tidak memperhatikan hal tersebut, adanya sistem kasta, karena juga saya tidak hafal ya sistem kasta seperti apa di India, tapi saya tidak ada melihat hal tersebut terjadi. Yang ada mungkin adalah pendidikan mengakibatkan perbedaan ya, mungkin mereka yang pendidikannya rendah dengan pendidikan yang tinggi akan menghasilkan hasil yang berbeda. Banyaknya mungkin di sana para mungkin peminta-minta masih ada, sama seperti Indonesia, para pengemis juga masih ada. Tapi kan itu kan sebenarnya hal yang lumrah, sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh. Tapi bagi mereka yang berpendidikan, mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, dan itu lebih banyak ya. Jadi saya tidak melihat adanya strata-strata seperti itu. Yang ada hanyalah dari unsur hasil edukasi pendidikan mereka. Apakah Anda merasa senang dan nyaman berpergian ke India? Ya, saya merasa nyaman dan senang sepanjang di India, tapi diwaspadai untuk cuaca ekstrim saja ya, suhu yang sangat dingin sekali, atau mungkin nanti bisa saja ada cuaca yang sangat panas sekali ya. Jadi saya hanya tidak terbiasa mungkin terhadap cuaca ekstrim. Yang penting kita harus persiapan, selebihnya tidak ada masalah. Apakah Anda telah mengunjungi beberapa kota di India? Kota mana yang menurut Anda paling menarik? Saya mengunjungi hanya 3 kota ya. Seingat saya hanya 3 kota besar. Jadi saya mengunjungi Delhi, Agra, dan kota Jaipur. Tapi saya cukup terkesan dengan kota Delhi. Nah, cukup terkesan dengan kota Delhi dari segi transportasi, kemudian beberapa fasilitas umum yang ada di sana cukup menyenangkan ya. Dan kemudian masih banyaknya pedagang kaki lima dan juga jalur pejalan kaki. Bagaimana pandangan Anda tentang biaya hidup di India, termasuk makanan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya? Biaya hidup di India kurang lebih sama seperti di Indonesia ya. Dari segi biaya kesehatan jelas lebih murah di India, obat-obatan lebih murah di India, pelayanan kesehatan juga sangat murah, biaya pendidikan juga sangat murah. Apapun biaya makan, saya tidak mengetahui secara detail ya, tapi beberapa kali saya mengunjungi restoran yang mungkin dibilang cukup mewah lah di India. Kalau dirupiahkan ternyata harganya hanya 30.000 dan 40.000. Wow, ini hanya sudah dapat restoran mewah ini. Belum lagi kita mungkin makan di pinggir jalan, warung-warung yang agak murah, pasti harganya lebih rendah seperti itu. Jadi tergantung gaya hidup kita, bisa saja di India itu lebih murah ya dari sini makanannya. Adapun biaya misalkan
akomodasi lainnya saya tidak sempat mengetahui mencari seperti itu. Jadi saya hanya mengetahui beberapa poinnya saja seperti makanan dan kesehatan dan juga pendidikan yang saya bisa. Apakah makanan dan minuman di India sesuai dengan selera Anda? Ya, kalau masalah selera itu hanya gara-gara mungkin lidah kita yang tidak terbiasa, ya lidah orang Indonesia. Mungkin saya tidak terbiasa dengan masalah mungkin, dan juga saya tidak suka makanan manis ya seperti itu. Tapi karena di sana masih ada roti, telur, masih ada ayam, nasi biryani, masih bisa lah kita menikmati makanan dari India ya. Jadi masa selera itu makanan kita yang kurang terbiasa. Apakah mudah menemukan makanan halal di India? Oh, cukup mudah ya di India karena mayoritas mereka vegetarian, jadi kita tidak usah khawatir mencari makanan halal di India. Sangat mudah sekali mencari makanan halal di India, tidak usah khawatir ya, karena banyaknya di antara mereka yang vegetarian. Kecuali Anda mencari daging sapi, justru itu yang sangat tidak mungkin ada di India. Apakah mudah untuk menjalankan ibadah atau menemukan masjid selama di India? Menjalankan ibadah mudah di India ya, seperti yang saya ceritakan dari awal tadi. Kita mau beribadah dimanapun, di restoran, asal kita izin sama mereka. Ini belum termasuk masjid ya, saya maksud fasilitas umum ya. Kita sholat di bandara, sholat di fasilitas restoran atau lainnya, asal tidak terlalu mencolok dan kita menjaga kebersihan, saya rasa tidak ada masalah. Adapun mencari masjid, ya jumlah masjid sangat banyak di India ya. Namun perbedaannya adalah untuk azan, karena azan di masjid-masjid India menggunakan speaker dalam, jadi Anda harus tahu waktu sholat. Berbeda dengan Indonesia, bahwasanya sholat itu dikumandangkan dengan azan, jadi kita bisa mendatangi masjid mencari sumber suara azan. Ada di India, Anda harus menggunakan Google Map ya, untuk mencari masjid tersebut, dan Anda harus tepat waktu seperti itu. Walaupun sholat di India waktunya agak sedikit berbeda, lebih jauh daripada di Indonesia. Apa pengalaman perjalanan Anda yang paling tak terlupakan di India? Ya, tentu saja saya melihat beberapa teknologi seperti pembuatan robot ya, hasil karya anak-anak. Menurut saya itu salah satu hal yang berkesan dari saya. Kemudian bagaimana cara orang-orang India berbicara bahasa Inggris, itu juga termasuk berkesan bagi saya. Apakah Anda merasa ada kesamaan budaya antara Indonesia dan India? Iya, ada beberapa banyak kesamaan karena jumlah penduduk yang banyak ya. Di Indonesia 200-an juta, kalau di India 1,4 miliar mungkin. Ya, kita melihat bahwasanya bagaimana cara misalkan berdagang, kita masih bisa tawar-tawar, masih banyaknya pedagang kaki lima di jalan, penjual makanan di jalan. Ini kan masih banyak kesamaan dengan Indonesia ya. Kemudian beberapa transportasi misalkan bus, atau kalau di Indonesia mungkin bajai atau bemo. Nah, kita akan menemukan banyak di India seperti itu. Jadi hal-hal yang banyak kesamaannya seperti itu, banyak dari India banyak kesamaan dengan Indonesia. Apakah Anda mengunjungi lembaga pendidikan selama kunjungan Anda? Iya, saya mengunjungi beberapa lembaga pendidikan, ada 3 universitas dan kalau tidak salah 2 sekolah di India. Bagaimana pengalaman Anda di kampus? Kalau berbicara fasilitas cukup lengkap ya. Kalau fasilitas standar mungkin sama seperti di Indonesia, ada perpustakaan, wadah nongkrong bagi mahasiswa, kemudian ruang-ruang kelas, ruang-ruang lab, itu masih sama seperti Indonesia. Namun ada beberapa perbedaan mencolok dibandingkan dengan universitas-universitas di Indonesia. Yang pertama, bahwasanya di sana terdapat kampus asrama ya.
yang hal ini sangat sedikit sekali di Indonesia. Ya, kebanyakan Indonesia kampus dengan tempat tidur mahasiswa itu bisa saja terpisah jauh. Ya, adapun tidak berada di satu area. Mahasiswanya harus mencari kos tersendiri. Adapun beberapa tempat yang kami di India itu dia mahasiswanya hostek berasrama ya, antara lingkungan kampus dengan asrama mereka sangat dekat dan masih tercipta suasana kampusnya masih berasa sampai ke asrama. Kemudian yang berikutnya dari segi fasilitas adalah yang tidak ada di Indonesia, mereka memiliki beberapa laboratorium yang berkelas ya, tingkat dunia berkelas, seperti bakteri atau virus, saya lupa. Kemudian laboratorium mikrobiologi, laboratorium machine learning, artificial intelligence, dan juga mereka juga menyediakan beberapa spot untuk membuat startup. Nah, yang ini tidak ada di Indonesia. Jadi mereka membuat semacam workspace gitu, ada workspace-nya, sehingga bagi beberapa mahasiswa atau kumpulan mahasiswa yang membangun startup betul-betul dipandu di beberapa universitas yang menyediakan workspace seperti ini. Dan ini langka di Indonesia, menyediakan fasilitas workspace untuk startup seperti ini sangat jarang. Ya, saya tidak pernah melihat. Mungkin ada, tapi di India justru hal ini merupakan sesuatu yang umum. Kita lihat. Baik, bahkan itu masih di tingkat sekolah menengahnya saja sudah menyediakan workspace sederhana yang misalkan untuk membuat robot, ini kita berbicara bukan masalah fasilitas lab. Fasilitas lab mungkin ada di Indonesia, tetapi bagaimana lembaga pendidikan di India itu menyediakan fasilitas mahasiswanya atau pelajarnya untuk berkembang sesuai dengan hobi mereka. Nah, fasilitas itu yang begitu mencolok tidak ada di Indonesia, ada di India. Untuk penyampaian bahasanya, pakai bahasa apa? Full bahasa Inggris kah? Ya, orang-orang India apabila mereka bertemu dengan warga asing, orang-orang internasional selalu menggunakan bahasa Inggris. Mereka memahami itu ya. Mereka hanya berbahasa India apabila sesama dengan orang India antar bangsa saja ya. Jadi 70%, 80% di sana bahasa mereka menggunakan bahasa Inggris. Apabila mereka melihat ada audiens yang merupakan warga asing, sudah pasti mereka memakai bahasa Inggris. Adapun mereka menggunakan bahasa India antar sesama warga India saja. Dan mungkin catatan kecil, apabila kita hendak berbelanja pada warga atau pedagang di sana yang lancar bahasa Inggris, mereka sekedar bisa menyebutkan angka nominal saja dan mereka paham, kita menunjukkannya di kalkulator, maka itu sudah cukup transaksi ya. Yang terpenting bagi kita para orang luar internasional, penting bagi kita juga untuk menghafal beberapa bilangan-bilangan dalam Indonesia seperti das, pajak, India ya maksud saya ya, nominal angka, das, tin, pacas, seperti itu. Apakah diperlukan IELTS atau TOEFL untuk masuk ke universitas di India? Beberapa menyebutkan ada syarat seperti itu, ya IELTS atau TOEFL. Tapi ada sedikit perbedaan dengan beberapa universitas di luar. Saya melihat bahwasannya India itu adalah negara yang butuh bukti berupa skill, kemampuan yang real sebenarnya, ya. Bukan bukti dari selembar kertas atau apa. Jadi bedakan. Kalau mungkin universitas di Indonesia misalkan membutuhkan syarat TOEFL, memang yang dilihat adalah skornya, berapa skornya seperti itu. Di India mungkin mereka juga memperhatikan skor, akan tetapi perhatikan bahwasanya berkas tersebut hanya merupakan administrasi belaka. Namun mereka lebih mementingkan bisa nggak calon mahasiswanya nanti ini atau mereka ini berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Apabila mereka tidak bisa, mungkin bisa dilatih selama beberapa bulan hingga lancar. Jadi mereka lebih mementingkan pada kemampuan sebenarnya dari calon atau kandidat. Kemudian bukti berikutnya adalah
katakanlah ada MOU. Jadi MOU itu bukan berupa selembar kertas atau tanda tangan di atas kertas hitam putih seperti di Indonesia yang lebih mengandalkan hitam di atas putih. Mereka lebih senang kepada bentuk perjanjian nyata, real. Apa tindak lanjut seperti apa, tidak butuh ada repot-repot kita harus menyediakan berkas ABC. Kita lihat bahwasanya persyaratan mahasiswa baru di India tidak seabrek persyaratan mahasiswa baru di Indonesia. Jadi perhatikan sekali lagi, IELTS atau TOEFL itu hanya berupa syarat administratif. Yang penting ada saja, kasarnya ada. Nanti akan dibuktikan seberapa bagus calon mahasiswa ini dalam berbahasa Inggris seperti itu. Yang penting bisa berbahasa Inggris dalam bahasa sederhana. Menurut Anda, apakah pelajarannya lebih banyak teori atau praktik? Ya, menurut saya tergantung dari jurusan yang akan dipilih ya. Apabila kita memilih jurusan yang misalkan berbau teknik, tentu saja lebih banyak prakteknya. Namun jika kita memilih jurusan seperti fisika, teori, matematika teori, tentu saja teorinya. Namun kuliah di India itu menjamin calon mahasiswa itu sudah siap kerja, itu berbeda. Kalau di Indonesia, beberapa universitas yang kita temui, bahasa sederhananya yang penting lulus, ya, yang penting lulus. Di India berbeda. Di India betul-betul para dosennya itu memperhatikan perkembangan mahasiswanya, skillnya seperti apa, persiapan mereka seperti apa, dan apa rencana mereka, plan mereka seperti apa, sehingga betul-betul diperhatikan. Dan mereka harus bisa memastikan bahwasanya calon mahasiswa yang lulus dari universitas di India sudah siap terjun ke dunia kerja, benar-benar siap. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kita melihat buktinya berapa banyak warga India yang bekerja di luar negeri, yang sangat banyak sekali. Itu sudah merupakan bukti nyata. Itu sudah bukti yang tidak bisa terbantahkan. Belum lagi kita melihat dosen di India mudah ditemui, dari cerita-cerita yang saya dengar ya, mudah ditemui. Seperti di Indonesia yang seperti aku susah untuk dicari ya, saat mau bimbingan susah dicari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia hendak mencari dosen mereka sangat susah. Berbeda dengan India, seperti kita mencari seseorang yang berada di ruangan, yang tinggal kita cari di ruangannya, tidak perlu janji ya, asal mereka ada di ruangannya kita datangi mereka welcome seperti itu. Biaya kuliah di India apakah mahal? Oh, kalau mahal menurut saya sangat murah ya. Biaya pendidikan di India itu sangat-sangat murah ya. Jika Anda menonton salah satu YouTuber yang menceritakan berapa biaya kuliah di India, ada salah satu calon mahasiswa atau mahasiswa mereka menyebutkan satu semester hanya dibayar dirupiahkan itu cuma 60.000. Bayangkan satu semester 60.000 ya, sangat murah sekali. Hal itu karena pemerintah memberikan subsidi, pemerintah India berperhatian sama pendidikan di India. Belum lagi kalau kita berbicara swasta, jangan bandingkan swasta di Indonesia, swasta yang paling bagus di Indonesia dengan swasta lebih bagus lagi dari biayanya justru swasta di India yang grade universitasnya lebih bagus. Saya menyebut Universitas A swasta di Indonesia dengan Universitas B di India. Universitas B di India grade-nya lebih tinggi daripada Universitas A yang ada di Indonesia. Tapi biaya kuliahnya jauh murah. Universitas B yang ada di India tadi ya. Sebagai contoh kita bisa melihat biaya kuliah jurusan-jurusan teknik ya, itu sekitar 4.000 US dollar per tahun. 4.000 US dollar per tahun. Nah, biaya seperti itu tidak kita temukan universitas bergengsi yang ada di Indonesia. Tidak ada sama sekali ya. Kalaupun ada, saya yakin grade universitasnya masih berada jauh. Kita berbicara grade ranking universitas. Jika kita memilih ranking universitas tinggi di India untuk swasta, kita berbicara negeri, swasta itu lebih murah sekali.
dan tidak ada tes masuk. Kita hanya tes berbahasa Inggris seperti apa, kemampuan berbahasa Inggris, dan yang penting syarat-syarat yang lainnya sudah terpenuhi, itu sudah lebih dari cukup. Apakah ada mahasiswa internasional di sana dan dari negara mana saja? Banyak sekali mahasiswa internasional ya di universitas di India. Salah satu yang saya kunjungi itu merupakan universitas dengan mahasiswa internasional terbanyak. Jadi ada mahasiswa dari Afrika, dari Asia, dari negara-negara di luar sana saja tidak ada masalah ya. Sangat banyak sekali mahasiswa internasional, apalagi dari Indonesia sekali. Ya lumayan mahasiswa dari Indonesia berada yang kuliah di India sangat banyak. Ya kalau dari mahasiswa internasional misalkan untuk Afrika sendiri ada dari Zimbabwe, Nigeria yang saya kenal. Kemudian dari Asia terdapat dari Bangladesh, dari Myanmar, dari Indonesia juga ada. Kemudian dari saya lupa negara Bhutan, mungkin saya lupa beberapa negara. Mereka mengatakan di India, Universitas India menjamin pekerjaan bagi mahasiswa yang belajar di sana. Apakah ada informasi mengenai hal tersebut? Beberapa universitas, mungkin anggapan beberapa orang seperti itu ya. Yang saya nilai adalah mereka mempersiapkan calon siswa mereka agar siap kerja. Itu yang saya seperti katakan tadi. Adapun yang pemberi kerja, maksud saya pemberi kerja, mereka akan datang ke universitas yang mereka sudah kenal baik, meluluskan calon mahasiswa mereka seperti itu. Mereka akan datang. Lalu kita misalkan lulusannya mengikuti seleksi misalkan. Nah, mereka akan membuat ranking ya. Beberapa universitas itu di ranking berdasarkan keterimaan mahasiswa mereka yang belum lulus. Sudah berapa banyak di antara mereka yang sudah terima kerja sebelum mereka lulus. Nah, itu dia uniknya. Belum lulus saja sudah terima kerja. Nah, itulah ranking. Salah satu ada indikator seperti itu yang ada di India, dan itu tidak ada di Indonesia ya. Ini sangat menarik, dan tentu saja hal ini menjadi berita yang sangat baik bagi calon mahasiswa yang ingin kuliah di India ya. Belum lagi beberapa universitas, kan saya tidak menyebut semua universitas. Beberapa universitas, misalkan yang saya kunjungi itu adalah Bennett University yang berada di bawah Times Group. Nah, tentu saja lebih dekat jaminan kerja mereka. Kita lihat status mereka, lulusan di Bennett University itu yang diterima seperti di Meta, di Google, ataupun beberapa perusahaan yang berada di bawah Times Group. Apa pengalaman paling tak terlupakan Anda selama di institusi India atau sistem pendidikan India? Ya, yang paling tidak terlupakan adalah bagaimana etos atau semangat mereka, lingkungan positif mereka itu sudah sangat terbentuk ya. Jadi suasananya sangat berbeda yang saat kita berada di Indonesia. Bagaimana para siswanya misalkan melakukan penelitian, bekerja sama menyelesaikan proyek, mereka disediakan workspace, diberikan fasilitas. Ini yang sangat jarang kita temui di Indonesia. Adapun kami melihat para pelajar di Indonesia masih tersibukkan mungkin dengan media sosial, sedangkan mereka sudah tersibukkan dengan rencana masa depan. Karena mereka sadar jumlah penduduk mereka banyak, persaingannya juga ketat. Sehingga apabila mahasiswa Indonesia yang datang ke Indonesia melihat seperti itu, mereka akan terbawa ya. Karena berteman nih dengan orang-orang baik seperti itu, harapannya kan mereka juga ikutan menjadi teman seperti itu. Mau tidak mau harus menjadi seperti itu. Itu yang saya melihat perbedaan antara India dengan Indonesia. Hampir kata-kata malas itu susah ditemukan. Apakah Anda merekomendasikan India sebagai tujuan bagi mahasiswa dan orang tua? Ya, saya sangat merekomendasikan ya. Saya sudah beberapa kali merekomendasikan para pelajar, para siswa-siswa saya saat kita belajar mengajar di sekolah, sudah beberapa kali saya merekomendasikan dan cukup antusias ya. Walaupun mereka sama seperti bayangan
kebanyakan orang Indonesia, India itu negara yang kotor, India dalam tanda kutip jorok dalam membuat makanan. Sudah saya berupaya menjelaskan bahwasanya hal itu tentu saja kita harus garis bawahi ya, tidak semua hal itu tuh benar. Apa yang di medsos itu hanya sebagian saja, belum mencakup seluruh yang ada di India. Dan kita harus nilai itu apabila kita memiliki niat yang baik belajar di India, maka kita akan mendapatkan benefit yang sangat sangat banyak dibandingkan kita kuliah di Indonesia. Dari segi saya bilang tadi kualitas pendidikannya dengan harga yang jauh-jauh terjangkau dibandingkan dengan Indonesia. Apa kata penutup atau komentar terakhir kepada mahasiswa yang mempertimbangkan untuk belajar di India? Ya, saya sangat merekomendasikan ya bagi calon mahasiswa yang apabila ingin kuliah di India, kalian harus berpikir bahwa misalnya apabila kita hendak menginginkan pendidikan terbaik, kemudian jaminan masa depan, jaminan skill kita betul-betul bisa terupgrade, benar-benar siap kerja, terjun ke dunia kerja ya, pilihlah India bahkan dengan biaya yang sangat-sangat murah sekali, dan juga beberapa program studi di India itu banyak sekali yang justru belum ada di Indonesia. Nah, ini yang sangat bagus sekali. Katakanlah beberapa tenaga medis spesialis tenaga medis, saya melihat bukan kedokteran, tapi spesialis tenaga medis, misalkan kardiovaskular atau beberapa spesialis otot, saya juga tidak terlalu paham, dan juga beberapa mungkin ahli dalam pengoperasian alat bakteriologi ataupun alat-alat sensor yang lainnya, yang dimana program studi ini bakalan ngetren nanti di beberapa tahun kemudian di Indonesia, tapi di India sudah marak ya. Di Indonesia belum ada, tapi di India sudah marak. Nah, apabila calon mahasiswa ini mengambil tersebut, kemungkinan besar mereka mudah dalam mencari kerja seperti itu. Apa kata penutup atau komentar terakhir kepada orang tua yang mempertimbangkan untuk mengirimkan anak-anaknya untuk belajar di India? Ya, bagi para orang tua tidak perlu khawatir ya. Misalkan seperti saya tadi, keamanan ataupun bagaimana cara kita transfer ataupun pengiriman uang di sana juga lancar-lancar saja, kita masih bisa mentransfer uang, keamanan, dan fasilitas publik di sana sangat-sangat aman, jadi tidak ada masalah bagi para orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya ke India. Dan Anda bisa survei bahwasanya biaya di sana cukup murah, dan juga yang hal-hal lain terjangkau di India, jadi tidak usah khawatir tentang biaya, serta jaminan lulusan yang ada di. Singkatnya, kita sering melihat beragam pandangan tentang India di media sosial. Apa yang ingin Anda komentari berdasarkan pengalaman perjalanan Anda? Ya, beberapa hal tersebut kita harus melihat dari segi aspek mana dulu ya, jadi jangan terlalu ditelan mentah-mentah, karena apa yang ada dari video-video tersebut juga banyak berada di Indonesia, jadi sama saja ya, jadi tidak usah khawatir bagaimana kotornya, joroknya. Di Indonesia juga ada sebenarnya, tidak usah saling membanding-bandingkan. Yang perlu kita perhatikan bahwasanya yang sangat mencolok adalah mungkin perbedaan cuaca saja. Di sana terdapat 4 musim, mungkin kita di sana ada musim kemarau dan hujan, di sana ada musim dingin, musim panas, dan musim semi, dan lain-lainnya seperti itu saja yang perlu kita waspadai ya, cuaca ekstrim seperti itu. Jadi selebihnya ya ada apapun yang ada di medsos, kita harus bijak dalam mensikapinya ya, tidak serta-merta telat-telat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalian bisa terus pelajari tentang budaya dan fun facts tentang India di channel kami Thai Ups Belajar di India. Jadi jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komen di bawah video ini. Kabia Fidanikana, Birmilenge.